Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan kita, ya. Saya Imaro Ditro. Ada sebelah kiri saya Kak Riono dan sebelah saya Kak Pur. Gimana Kak Pur? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kak Riono, pripun? Alhamdulillah Kak. Kakak-kakak sekalian peserta kursus, kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen resiko. Nah, di dalam gerakan pramuka itu kita selalu memperhatikan manajemen resiko. Bagaimana manajemen resiko itu? Apakah manajemen resiko itu? Manajemen resiko itu ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya. Jadi di dalam pramuka itu sebenarnya sudah termuat aturan-aturan yang terkait dengan mengantisipasi supaya tidak terjadi resiko atau bahaya yang mengancam baik itu peserta didik ataupun pendidik. Mungkin untuk lebih jelasnya di sebelah kiri saya sudah ada Kak Riono yang luar biasa sekali yang akan menyampaikan terkait tentang aturan manajemen resiko. Gimana Kak Riono? Ya, terima kasih Kak Hidro. Ya, di sini intinya gerakan pramuka tidak ingin kecolongan, Kak. Makanya diterbitkan yaitu surat keputusan Kuartir Nasional tentang manajemen risiko nomor 227 tahun 2007 itu tentang manajemen risiko dalam gerakan pramuka. Kita sudah punya petunjuk penyelenggaraan khusus program yang mengatur tentang manajemen risiko. Di sini tujuan yang paling utama, paling tidak di sini apa? Meminimalisir sebuah risiko yang terjadi pada peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu terlindungi, baik peserta didik dalam keselamatan, terus peralatan, keselamatan properti yang kita gunakan pada waktu dia gitu, tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi membahayakan, apalagi membawa kematian. Ini tujuan yang pertamanya. Jadi tujuan yang keduanya memberikan kenyamanan ya, kenyamanan peserta ketika bergiat aman dari cedera, aman dari luka, terus juga senang, mereka itu istilahnya itu healthy, sehat lah permainannya. Tiga, di sini istilahnya apa? Tidak terjadi rugi. Jadi orang tua tidak rugi, lembaga tidak rugi, apalagi khawatir. Nah, ini ya paling tidak sudah tahu secara garis besarnya, yang maksimal lah bagaimana gerakan pramuka itu melindungi anggotanya, baik peserta didik, anggota dewasa dan propertinya. Sampai diatur secara detail ya. Terima kasih Kak Riono. Nah, baik peserta kursus itu tadi yang disampaikan oleh Kak Riono ya, secara umum sudah dijelaskan bahwasanya aturan di dalam gerakan pramuka, undang-undang di dalam gerakan pramuka itu 227 tahun 2007 tentang manajemen resiko dalam gerakan pramuka. Kira-kira apa saja Kak Pur kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk rugi terhadap lingkungan, peserta didik, bahkan kekhawatiran dari orang tua? Monggo Kak Pur, silakan. Terima kasih Pak Dito ya. Jadi dalam kegiatan itu macam-macam kayak apalagi dalam acara pesta siaga ataupun bahkan dalam kegiatan latihan rutin setiap hari ya Kak ya. Latihan rutinnya itu memang pembina kalau kadang ternyata terlalu kreatif sehingga membuat sebuah kegiatan yang kita nggak berpikir, yang penting anak-anak senang ya. Ada tantangan, rasanya senang kalau ada tantangan seperti itu ya. Nah ini harus kita pikirkan. Jadi contohnya ini Kak ya. Itu ya, tapi jangan takut bahwa resiko memang ada, namun harus kita tetap bergembira, kita siapkan nanti bagaimana mengatasinya kalau ada resiko yang terjadi. Nah seperti lagu ini Kakak, yuk bareng-bareng ya. Bila ada gempa
dari kaca-kaca. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, lari ke alam terbuka. Peserta kursus sekalian, manajemen resiko harus selalu diperhatikan dalam kegiatan kepramukaan. Manajemen resiko harus diutamakan. Walaupun itu di tingkat siaga, bahkan sampai di tingkat yang paling atas, pandega, bahkan di pramuka dewasa. Manajemen resiko harus selalu diikutkan. Bahkan dalam materi kursus kali ini, manajemen resiko adalah yang utama. Kenapa demikian? Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Baik itu dari faktor alam, faktor lingkungan, faktor masyarakat, bahkan dari kita. Dan itu sudah diatur di dalam petunjuk penyelenggaraan manajemen resiko nomor 227 tahun 2007 tentang manajemen resiko dalam gerakan pramuka. Kakak bisa pelajari lebih detail di situ. Ada kolom-kolomnya, bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menghitung resiko, bagaimana cara membuat kolom manajemen resiko dan lain sebagainya. Kakak bisa lihat, bisa browsing ya, bisa browsing, tersedia kapan saja. PP 227 tahun 2007 tentang manajemen resiko dalam gerakan pramuka. Sekarang tugas kakak adalah membuat video permainan, yang minim sekali terjadinya resiko terhadap anak didik kita. Mainan bebas yang menarik, yang minim resiko yang akan terjadi kepada peserta didik, namun tetap menyenangkan. Ya, tadi sudah ada contoh-contohnya yang disampaikan oleh Kak Pur tadi. Lengkapi bagaimana kalau perlu ini ya. Jadi risikonya apa itu ditunjuk. Betul. Jadi detail ini nanti ceritanya ini kalau tidak mengikuti proses. Ya, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.